Kami dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samawa. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang lisosom dan peroksisom. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan? Yuk simak video ini sampai akhir. Berikut adalah penampang lisosom dilihat dari mikroskop elektron. Berikut adalah model lisosom. Di dalam lisosom terdapat berbagai macam jenis enzim. Lebih dari 50 enzim yang ada di dalam lisosom. Enzim-enzim tersebut merupakan enzim hidrolitik. Pada bagian membran lisosom terdapat protein-protein membran, baik itu protein polimer maupun protein integral. Membran lisosom strukturnya merupakan struktur lipid bilayer. Lisosom mengandung sekitar 50 enzim degradatif yang dapat menghidrolisis protein, DNA, RNA, polisakarida, dan lipid. Semua enzim pada lisosom adalah hidrolisis asam yang aktif pada pH asam pH 4,5. Beberapa enzim pada lisosom dilihat pada tabel. Fungsi lisosom. Lisosom berperan sebagai sistem pencernaan seluler. Lisosom mengintegrasi atau memecah molekul yang dapat melalui 4 proses: endositosis, fagositosis, autofag, dan apoptosis. Endositosis dan fagositosis bertujuan untuk memecah atau mencerna molekul menjadi material yang bermanfaat bagi sel. Tujuan autofag yaitu memecah organel-organel sel yang sudah usang dan tidak berfungsi lagi. Apoptosis berperan dalam kematian sel terprogram. Mekanisme kerja lisosom. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikola baru dari membran plasma. Pembentukan lisosom sebenarnya diawali dengan proses endositosis ini, sehingga endositosis lebih sering disebut sebagai proses pembentukan lisosom dibandingkan sebagai salah satu proses pencernaan pada lisosom itu sendiri. Endositosis. Berikut adalah bagan endositosis. Endositosis bermula dari pengambilan material, makanan atau molekul dari luar sel oleh membran plasma. Selanjutnya membran plasma yang menangkap molekul secara endositosis ini kemudian membentuk vesikel endosit yang berkembang menjadi endosom awal atau kumpulan dari gabungan material yang dibawa melalui vesikel endosit. Di dalam endosom awal terjadi pemilahan antara material yang berguna dan tidak berguna. Material yang tidak berguna kemudian dikembalikan lagi keluar sel melalui vesikel yang sebelumnya bergabung dengan endosom daur ulang. Pengeluaran material yang tidak berguna tersebut dilakukan dengan cara eksositosis. Endosom awal kemudian tumbuh dan berkembang menjadi endosom lanjut seiring dengan semakin matangnya material yang ada di dalam endosom. Perlu diketahui bahwa terjadi penurunan pH dalam perkembangan endosom awal menjadi endosom lanjut. Penurunan pH hingga 5,5 bertujuan agar tidak terjadi proses pencernaan atau pemecahan komponen sel yang rata-rata ber-pH 7. Aparatus Golgi kemudian mengirimkan reseptor mannose 6-fosfat yang mengandung enzim hidrolase yang telah dibuat dan ditransfer dari retikulum endoplasma melalui vesikel transportasi kepada endosom lanjut. Enzim hidrolase kemudian dilepas di dalam endosom lanjut. Reseptor mannose 6-fosfat kemudian dikembalikan lagi ke aparatus Golgi untuk didaur ulang. Endosom lanjut yang sudah memiliki enzim hidrolase tersebut kemudian berubah menjadi lisosom. Fagositosis. Proses fagositosis banyak dilakukan oleh sel-sel khusus seperti sel makrofag dan sel monosit pada leukosit dalam sistem imun. Sel tersebut dapat mendegradasi partikel besar
seperti bakteri, molekul besar, debris sel, atau sel tua yang perlu dihilangkan dari dalam tubuh. Berikut bagan fagositosis. Partikel terbentuk vakuola fagositik atau fagosom yang berisi partikel besar. Lisosom kemudian bergabung dengan fagosom membentuk fagolisosom. Fagolisosom biasanya memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki kandungan beragam karena ukuran dan bentuknya bergantung pada material yang dicerna. Fagolisosom kemudian mencerna komponen dan menghasilkan material yang berguna bagi sel. Autofag. Lisosom juga melakukan tahap pertama adalah pembentukan pagar organ dari membran retikulum endoplasma yang kemudian menyelimuti organel sel yang telah rusak. Pagar atau vesikel bermembran ganda yang terbentuk ini terkadang juga belum benar-benar diketahui asal-usulnya. Vesikel bermembran ganda yang telah berisi organel rusak disebut dengan autofagosom. Nah, pada materi berikutnya yaitu peroksisom. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim yang paling khas yaitu enzim katalase. Peroksisom berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan. Peroksisom dianggap sebagai organel primitif yang melakukan semua metabolisme oksigen dalam sel eukariotik tipe awal. Berikut adalah model struktur peroksisom. Sama halnya dengan lisosom, peroksisom juga memiliki bentuk plasma membran yaitu lipid bilayer. Adapun fungsi peroksisom, yang pertama, produksi oksigen oleh bakteri fotosintetik akan terakumulasi di atmosfer. Hal ini menyebabkan oksigen menjadi toksik bagi bagian sel. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidatif yang berfungsi untuk memecah molekul-molekul asam lemak dalam proses yang disebut beta-oksidasi. Oksidasi asam lemak diikuti pembentukan H2O2 yang berasal dari oksigen. Enzim katalase berfungsi mengkatalisis perombakan hidrogen peroksida yang merupakan produk metabolisme sel yang berpotensi membahayakan sel. Nah, nggak terasa ya, kita udah di penghujung video. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua, khususnya mengenai organel sel lisosom dan peroksisom. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.